yang lain ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Ustadz akan memberikan pelajaran berkaitan dengan perjalanan ringkas ya daripada Bapak Proklamator kita siapa namanya? Insinyur Soekarno yang masa kecilnya bernama Kusno. Nah, gitu ya. Mari kita simak bersama. Oke. Ya. Anak cerdas itu ke Bandung untuk belajar di sekolah teknik sipil. Disimak biar apa? Ya. Duduk. Tak film kan. Disimak dengan baik. Itulah dia, siapa lagi kalau bukan Soekarno, lantang, berani, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa besarnya, ia lalu ditunjuk sebagai presiden pertama Republik ini. Tapi coba tebak, apa perintah pertamanya sebagai presiden baru saat itu? Membentuk tentara? Membangun sekolah-sekolah? Bukan. Perintah pertamanya adalah memesan 5 tusuk sate dari pedagang di pinggir jalan, lalu memakannya dengan duduk di pinggir selokan. Itulah dia, Soekarno, bapak pendiri bangsa kita. Jangan lupakan bahwa ia tetaplah orang biasa, sama seperti kita semua. Jika mendengar namanya, kita bisa membayangkan sosok pejuang yang gagah dan berwibawa. Namun, ketika kecil, Soekarno bukanlah sosok yang kuat. Hidupnya hampir tak terselamatkan, menderita karena sakit-sakitan. Sampai-sampai ayahnya mengganti namanya dari Kusno menjadi Karno. Entah kenapa, sejak itu pun Soekarno seperti terlahir kembali. Ia tumbuh besar dengan sehat, menjadi anak cerdas yang berprestasi. Beranjak remaja, merantaulah anak cerdas itu ke Bandung untuk belajar di sekolah teknik sipil. Ia lulus menjadi putra ketiga yang menjadi insinyur kala itu. Tapi sang insinyur justru lebih jatuh cinta pada seni dan keindahan. Ia lebih suka merancang gambar menjadi bangunan. Kecintaannya pada keindahan juga ia temukan pada sosok perempuan yang menjadi ibu kosnya. Ya lu dengarkan aja dulu, enggak apa-apa. Mereka berdampingan merintis perjalanan awal Soekarno sebagai pejuang revolusi. Benar. Tahun-tahun berikutnya diisi Soekarno dengan perjuangan. Sebagai murid Cokro Aminoto, Soekarno akrab dengan dunia aktivis dan dunia tulis-menulis di surat kabar. Kemahirannya dalam menguasai 11 bahasa membuatnya menjadi juru debat yang handal, yang tak canggung berbicara kepada dunia. Ia menggunakan partai menggalau kekuatan rakyat hingga ditangkap karena dianggap memberontak dan disebut penjara berkali-kali. Dibuang ke arah berantah sampai membuatnya frustasi. Pada saat titik, ia putus asa. Api itu perlahan meredup. Ya di anu aja lihat itu dulu, lihatnya dulu. Listriknya mati tuh. Tapi tidak. Dengan dukungan sang istri yang rajin mengirimkan surat dari kerabat dan rekan perjuangan, api itu kembali menyala. Dalam mengap kurungan penjara, ia menuliskan pemikirannya dalam pidato pembelaan. Indonesia Menggugat judulnya. Pidato yang mampu menggerakkan jiwa dan raga rakyat Indonesia, membakar api revolusi yang lebih kuat dari 1000 bedil milik serdadu bersenjata lengkap. Maka ketika orang-orang mencari sosok manusia, Didengarkan aja enggak apa-apa. sang putra Fajar hadir sebagai jawaban. Berbicara tentang Soekarno tidak akan ada habisnya. Dialah proklamator yang memuja, meski sosoknya juga tak jarang dihujat. Seiring dengan kekuasaan yang bertambah, ia menampilkan dirinya sebagai pemimpin besar yang bercita-cita memerintah seumur hidupnya. Kemauan
berbeda, mengenal kawan, sahabat, bahkan saling mencintai. Pada akhirnya, kemudian pernah terjadi. Mimpi besar itu justru pergi dari sunyi. Ia meninggalkan jejak sebagai simbol perlawanan, pahlawan kemerdekaan. Ia sosok yang wajahnya selalu melekat pada dinding-dinding rumah. Dan tentu saja, hampir kita semua. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus. Terus tahun 1945. Siapa pahlawan proklamatornya? Ayo. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya. Mbak Ayu, paham Mbak Ayu? Bagus. Nama kecilnya siapa? Kecilnya Bapak Insinyur Soekarno? Tadi? Kusno. Kusno. Ya. Kusno. Bukan Kusno, atau Kusno. Karena sering sakit dari kecil, namanya Kus. Jadi intinya bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu bayu, kemerdekaan bangsa Indonesia itu tanggal 17 tahun 1945. terus tanggal berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal berapa? Bayu, berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia tahun berapa? 17 Agustus. Itu kemerdekaan bangsanya. 18. Berdirinya itu tanggal 18 Agustus 1945. Paham apa tidak nih? Ingat ya, kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah tanggal 17 Agustus dan kemerdekaan dan berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 18